Di video ini, akan dibahas sayuran-sayuran terbaik untuk lansia. Apa saja manfaatnya, kesalahan yang sering dilakukan saat mengolahnya, dan bagaimana memulai kebiasaan makan sayur tanpa merasa terbebani. Halo, apa kabar hari ini? Semoga badan terasa ringan, hati tenang, dan senyum selalu ada di wajah. Pernahkah memperhatikan, ada orang yang di usia 70 atau bahkan 80 tahun, masih segar bugar, jalannya tegap, pikirannya jernih, sementara ada yang di usia yang sama, sering sakit-sakitan, cepat lelah, atau sulit bergerak. Apa sebenarnya rahasia mereka? Banyak orang mencari jawabannya di obat mahal, suplemen, atau perawatan khusus. Padahal, berdasarkan penelitian, salah satu rahasia kesehatan di usia lanjut bisa ada di piring makan kita, tepatnya di sayuran. Sayuran sering dianggap makanan biasa saja, kadang malah dihindari karena dianggap hambar atau membosankan. Namun, menurut studi ilmiah, sayuran adalah salah satu sumber nutrisi alami paling lengkap. Di dalamnya ada vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu tubuh melawan penyakit, menjaga organ tetap sehat, dan memperlambat proses penuaan. Bayangkan tubuh seperti sebuah taman. Jika tanahnya subur, tanaman tumbuh indah dan kuat. Jika tubuh diberi sayuran yang tepat, sel-sel kita juga tetap segar dan kuat. Walaupun usia terus bertambah, tapi sayangnya, masih banyak lansia yang justru jarang makan sayur. Alasannya mekam-mekam, malas mengunyah, takut perut kembung, atau sudah terbiasa makan lauk saja. Di video ini, akan dibahas sayuran-sayuran terbaik untuk lansia. Apa saja manfaatnya, kesalahan yang sering dilakukan saat mengolahnya, dan bagaimana memulai kebiasaan makan sayur tanpa merasa terbebani. Siapkah mulai melihat sayuran? Bukan sekadar makanan, tapi obat alami yang bisa menjaga kesehatan sampai usia panjang. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami banyak perubahan. Otot mulai berkurang kekuatannya, tulang menjadi lebih rapuh, dan sistem pencernaan melambat. Berdasarkan penelitian, kebutuhan akan vitamin, mineral, dan serat justru meningkat pada usia lanjut. Artinya, tubuh lansia memerlukan bahan bakar yang berkualitas tinggi, dan sayuran adalah salah satu sumber terbaiknya. Sayuran hijau seperti bayam dan brokoli kaya akan kalsium, magnesium, dan vitamin K yang membantu menjaga kepadatan tulang. Wortel dan labu mengandung beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A untuk menjaga penglihatan. Sementara tomat, paprika, dan kangkung mengandung antioksidan yang melawan radikal bebas, penyebab penuaan sel. Banyak lansia yang mengeluh sering sembelit atau sulit buang air besar. Salah satu penyebab utamanya adalah kurang serat. Serat dari sayuran membantu melancarkan pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Menurut studi ilmiah, lansia yang rutin makan sayur memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker. Coba bayangkan, tubuh seperti mesin tua yang masih ingin terus berjalan. Mesin itu butuh pelumas terbaik supaya tidak cepat aus. Sayuran bekerja seperti pelumas alami, menjaga organ tetap bergerak lancar dan mencegah kerusakan dini. Namun, sayuran untuk lansia tidak sekadar banyak, cara mengolahnya juga penting agar gizinya tidak hilang. Nanti akan dibahas sayuran apa saja yang sebaiknya diprioritaskan dan bagaimana mengolahnya supaya tetap lezat dan mudah dikunyah tanpa menghilangkan manfaatnya. Jadi, jangan tunggu sakit untuk mulai makan sayur. Mulailah hari ini, sedikit demi sedikit, dan rasakan perubahan energinya. Banyak orang mengira asal makan sayur setiap hari berarti sudah cukup. Padahal, cara memilih, mengolah, dan memakannya bisa membuat manfaat sayuran berkurang, bahkan hilang sama sekali. Ada beberapa kebiasaan yang sering dilakukan lansia, tanpa sadar, justru mengurangi gizi yang dibutuhkan tubuh. Pertama, terlalu lama memasak sayuran. Memasak bayam atau brokoli, hingga warnanya pucat dan lembek, akan membuat vitamin larut dalam air rebusan. Akibatnya, tubuh tidak mendapat manfaat maksimal. Menurut penelitian, memasak terlalu lama dapat mengurangi vitamin C hingga lebih dari 50%. Kedua, menggunakan terlalu banyak minyak
santan, atau bumbu instan. Memang rasanya lebih gurih, tetapi lemak jenuh dan garam berlebihan bisa memperburuk tekanan darah dan kolesterol. Ketiga, makan sayuran yang sama terus-menerus. Tubuh membutuhkan berbagai macam vitamin dan mineral. Jika hanya mengandalkan satu jenis sayur, misalnya kangkung setiap hari, nutrisi yang didapat menjadi terbatas. Keempat, makan sayur terlalu sedikit porsinya. Kadang sayuran hanya jadi hiasan di pinggir piring. Padahal, berdasarkan rekomendasi gizi, lansia sebaiknya mengonsumsi setidaknya setengah piring berisi sayuran setiap kali makan. Bayangkan, seperti taman yang hanya disiram setetes air. Tanaman itu akan hidup, tapi lemah dan mudah layu. Begitu juga tubuh. Sayuran yang tepat, diolah dengan benar, dan dimakan dalam jumlah cukup, akan membuat tubuh lansia tetap segar dan kuat. Karena itu, penting untuk mengetahui cara memilih dan mengolah sayuran dengan tepat. Setelah ini, akan dibahas sayuran-sayuran terbaik yang bisa menjadi teman setia lansia di setiap waktu makan. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, sawi, brokoli, dan selada adalah sumber kekuatan alami untuk lansia. Warnanya yang segar bukan hanya enak dilihat, tapi juga tanda bahwa di dalamnya ada vitamin dan mineral penting yang bekerja melindungi tubuh. Menurut penelitian, sayuran hijau kaya akan vitamin K, kalsium, dan magnesium yang membantu menjaga kepadatan tulang. Bagi lansia, ini sangat penting untuk mencegah tulang keropos atau osteoporosis. Vitamin K juga berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah, sehingga aliran darah tetap lancar dan jantung bekerja lebih ringan. Selain itu, sayuran hijau mengandung antioksidan seperti lutein dan beta-karoten. Antioksidan ini membantu melawan kerusakan sel akibat radikal bebas, yang sering dikaitkan dengan penuaan dan berbagai penyakit kronis. Brokoli misalnya, selain tinggi vitamin C untuk daya tahan tubuh, juga punya senyawa khusus yang bisa membantu menurunkan peradangan. Bayam, di sisi lain, mengandung zat besi yang membantu mencegah anemia, sehingga tubuh tidak cepat lelah. Namun, cara mengolahnya perlu diperhatikan. Memasak sebentar dengan cara dikukus atau ditumis cepat akan menjaga kandungan gizinya tetap utuh. Hindari merebus terlalu lama atau menggunakan minyak berlebihan. Coba bayangkan, tubuh seperti rumah yang perlu pondasi kuat dan atap kokoh. Sayuran hijau adalah bahan bangunan yang menjaga rumah itu tetap berdiri, meski sudah melewati banyak musim. Dengan rutin mengonsumsi sayuran hijau, lansia bisa tetap aktif, tulang terjaga, dan jantung lebih sehat. Warna oranye dan merah pada sayuran bukan sekadar hiasan di piring. Di balik warnanya yang cerah, ada kandungan gizi yang sangat dibutuhkan oleh lansia. Wortel, labu kuning, tomat, paprika merah, dan ubi jalar adalah contoh sayuran yang termasuk kelompok ini. Menurut studi ilmiah, warna oranye pada wortel dan labu berasal dari beta-karoten, zat yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A ini berperan penting dalam menjaga kesehatan mata. Bagi lansia, ini membantu memperlambat penurunan penglihatan yang sering terjadi di usia lanjut, seperti rabun senja atau katarak. Tomat dan paprika merah kaya akan likopen, antioksidan kuat yang dikenal melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Menariknya, likopen lebih mudah diserap tubuh ketika tomat dimasak sebentar, misalnya dibuat sup atau ditumis ringan. Selain untuk mata dan kulit, sayuran berwarna cerah ini juga memberi dorongan pada sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh lebih kuat melawan infeksi. Ubi jalar misalnya, tidak hanya manis rasanya, tetapi juga tinggi serat dan vitamin C yang baik untuk pencernaan dan daya tahan tubuh. Bayangkan tubuh seperti taman bunga. Warna oranye dan merah adalah bunga yang menambah keindahan, sekaligus melindungi taman itu dari hama. Begitu juga sayuran ini, memperindah tubuh dari dalam, menjaga mata tetap jernih, dan kulit tetap sehat, meski usia bertambah. Menjadikan sayuran oranye dan merah sebagai bagian dari menu harian adalah langkah kecil yang bisa memberi manfaat besar bagi kesehatan lansia. Pencernaan yang sehat adalah kunci kenyamanan hidup.
apalagi di usia lanjut. Salah satu cara termudah menjaganya adalah dengan mengonsumsi sayuran yang kaya serat. Contohnya buncis, brokoli, bayam, kangkung, kacang panjang, dan kembang kol. Berdasarkan penelitian, serat membantu makanan bergerak lebih lancar di usus. Ini mencegah sembelit, masalah yang cukup sering dialami lansia. Serat juga memberi rasa kenyang lebih lama, sehingga membantu menjaga berat badan tetap stabil tanpa harus merasa kelaparan. Selain itu, serat memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan jantung. Dengan mengonsumsi cukup serat, kadar kolesterol jahat dalam darah dapat berkurang. Serat juga membantu mengontrol kadar gula darah, sehingga baik untuk lansia yang memiliki risiko atau sudah menderita diabetes. Bayangkan, usus seperti jalan di desa. Jika jarang dilalui, rumput dan kotoran menumpuk. Serat adalah seperti arus kendaraan yang membersihkan jalan itu setiap hari. Usus menjadi bersih, sehat, dan siap bekerja dengan baik. Brokoli, misalnya, bukan hanya mengandung serat, tetapi juga vitamin K dan kalsium yang membantu menjaga kepadatan tulang. Bayam kaya zat besi yang mendukung pembentukan sel darah merah. Jadi, dengan satu porsi sayuran berserat, tubuh mendapat banyak manfaat sekaligus. Menjadikan sayuran berserat tinggi sebagai menu harian adalah investasi kesehatan jangka panjang. Mulailah dengan menambah 1 atau 2 porsi setiap hari. Lalu rasakan perbedaannya pada pencernaan dan energi tubuh. Sayuran memang sehat, tapi cara memasaknya bisa menentukan apakah gizinya tetap terjaga atau justru hilang. Banyak lansia dan keluarga tidak sadar bahwa beberapa kebiasaan memasak malah membuat manfaat sayur berkurang. Kesalahan pertama adalah merebus terlalu lama. Berdasarkan penelitian, vitamin larut air seperti vitamin C dan B mudah hilang jika sayur direbus terlalu lama di air mendidih. Warna sayur menjadi pucat, tekstur lembek, dan gizinya berkurang. Kesalahan kedua, menambahkan terlalu banyak garam atau penyedap rasa. Memang rasanya jadi lebih gurih, tapi garam berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah, terutama bagi lansia yang memiliki hipertensi. Kesalahan ketiga, menggunakan terlalu banyak minyak. Menumis sayuran dengan minyak berlebih atau digoreng akan menambah kalori dan lemak jenuh yang dapat membebani jantung. Ada juga yang suka memanaskan ulang sayur berkali-kali. Padahal, memanaskan berulang bisa merusak kandungan vitamin dan mengubah rasa alami sayuran. Lebih baik masak secukupnya. Habiskan dalam sekali makan. Bayangkan sayur seperti bunga segar. Jika terlalu lama terkena panas atau dibiarkan terlalu lama, keindahan dan kesegarannya hilang. Begitu juga gizi pada sayur perlakukan dengan lembut dan hati-hati. Solusinya sederhana. Masak dengan waktu singkat, gunakan sedikit minyak, bumbu secukupnya, dan sajikan segera. Dengan begitu, tubuh tetap mendapat manfaat maksimal dari setiap suapan. Tubuh sebenarnya punya cara memberi sinyal kalau kita kurang makan sayur. Hanya saja, seringkali tanda-tanda ini dianggap biasa atau disalahartikan sebagai faktor usia. Salah satu tanda paling umum adalah sembelit. Sayuran mengandung serat yang membantu pencernaan tetap lancar. Jika serat kurang, buang air besar bisa menjadi jarang atau terasa sulit. Tanda berikutnya adalah tubuh terasa cepat lelah. Menurut studi ilmiah, vitamin dan mineral dari sayuran berperan penting dalam produksi energi. Kekurangan nutrisi ini bisa membuat tubuh terasa lesu, meski tidak banyak aktivitas. Kulit kering dan kusam juga bisa menjadi sinyal. Antioksidan dari sayuran membantu menjaga kesehatan kulit dari dalam. Jika asupan kurang, kulit bisa tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Selain itu, daya tahan tubuh bisa melemah. Lansia yang jarang makan sayur cenderung lebih mudah terkena batuk, pilek atau infeksi ringan karena kurangnya vitamin C, A, dan zat gizi lainnya. Bayangkan tubuh seperti rumah. Sayuran adalah bahan bangunan penting yang membantu perbaikan dan perawatan. Jika bahan ini kurang, rumah akan cepat rusak. Jika tanda-tanda ini mulai terasa, sebaiknya segera perbaiki pola makan. Menambah porsi sayuran setiap hari adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar pada kesehatan. Sayuran yang segar bukan hanya lebih enak, tapi juga
lebih kaya nutrisi. Memilih sayuran yang tepat akan membantu lansia mendapatkan manfaat maksimal dari setiap suapan. Pilihlah sayuran dengan warna cerah alami. Warna yang pekat biasanya menandakan kandungan vitamin dan antioksidan yang tinggi. Misalnya, hijau tua pada bayam, atau oranye terang pada wortel. Perhatikan juga teksturnya. Sayuran yang segar terasa renyah saat disentuh, tidak layu, dan tidak berlendir. Hindari sayuran dengan bercak hitam atau bagian yang busuk. Menurut pengalaman praktis, para ahli gizi membeli sayuran dalam jumlah yang cukup untuk beberapa hari saja lebih baik dibanding menumpuk terlalu banyak. Nutrisi akan menurun seiring waktu penyimpanan. Untuk menyimpan, sebagian sayuran lebih baik diletakkan di lemari es dalam wadah tertutup dengan sedikit ventilasi. Sayuran berdaun seperti selada dan bayam bisa dibungkus dengan tisu dapur kering, lalu dimasukkan ke plastik agar kelembapannya terjaga. Sayuran akar seperti wortel atau kentang sebaiknya disimpan di tempat sejuk dan kering, bukan di bawah sinar matahari langsung. Dengan memilih dan menyimpan sayuran dengan benar, nutrisi tetap terjaga, rasa tetap segar, dan tubuh lansia bisa mendapat manfaat optimal setiap hari. Ada kisah seorang ibu berusia 72 tahun yang dulu sering mengeluh lemas, susah tidur, dan kurang semangat beraktivitas. Setiap kali diperiksa, hasil kesehatannya menunjukkan tekanan darah naik turun dan kadar gula yang mulai mengkhawatirkan. Suatu hari, cucunya membawakan keranjang sayur segar dari kebun. Awalnya, ibu ini hanya mau makan sedikit karena merasa sayuran itu hambar. Namun, sang cucu mulai mengolah sayur dengan cara sederhana, direbus sebentar, ditumis dengan bawang putih, atau dibuat sayur bening hangat. Perubahan tidak datang seketika. Tapi setelah 3 bulan rutin makan sayuran berwarna-warni setiap hari, tubuhnya terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan tekanan darahnya mulai stabil. Bahkan, ia kembali bersemangat berjalan pagi di halaman rumah. Menurut studi ilmiah, pola makan tinggi sayuran bisa membantu memperbaiki metabolisme, menurunkan risiko penyakit kronis, dan memberi energi alami tanpa efek samping. Kisah ibu ini hanyalah satu contoh, tapi membuktikan bahwa langkah kecil seperti menambah porsi sayuran setiap hari bisa membawa perubahan besar. Pernahkah terpikir bahwa mungkin tubuh ini hanya menunggu sentuhan sederhana dari alam untuk kembali bugar? Mungkin jawabannya ada di piring makan kita. Coba diingat kembali. Berapa kali dalam seminggu piring macan terisi penuh dengan sayuran segar? Atau apakah sayur hanya menjadi pelengkap yang diambil sedikit di sudut piring? Berdasarkan penelitian, banyak lansia yang merasa sudah cukup makan sayur. Padahal, jumlahnya belum memenuhi kebutuhan harian. Tubuh di usia lanjut membutuhkan serat, vitamin, dan mineral lebih banyak untuk menjaga daya tahan tubuh, mencegah sembelit, dan memperlambat proses penuaan sel. Mungkin ada yang berpikir, di usia sekarang sudah terlambat untuk berubah. Padahal, tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri. Bahkan di usia lanjut, asalkan diberi nutrisi yang tepat. Sayuran adalah salah satu sumber nutrisi terbaik yang murah, mudah didapat, dan dapat diolah dengan berbagai cara. Bayangkan, jika mulai besok, piring makan selalu berwarna-warni dari berbagai jenis sayur. Bukan hanya tubuh yang akan merasa lebih ringan, tapi pikiran juga menjadi lebih segar. Seperti taman yang dirawat setiap hari, tubuh pun akan berbunga dengan kesehatan. Jadi, pertanyaannya sekarang, sudahkah sayuran menjadi sahabat sehari-hari, atau masih sekadar tamu yang jarang hadir di meja makan? Hidup sehat di usia lanjut bukan tentang melakukan perubahan besar sekaligus, melainkan langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Menambahkan 1 porsi sayur ekstra setiap hari, mengganti camilan tinggi gula dengan potongan mentimun atau wortel, atau mencoba 1 resep sayur baru setiap minggu. Semua itu adalah langkah sederhana yang bisa membawa dampak besar. Menurut studi ilmiah, kebiasaan makan yang baik di usia lanjut tidak hanya memperpanjang umur, tapi juga meningkatkan kualitas hidup. Artinya, bukan sekadar panjang umur, tetapi juga umur yang diisi dengan energi, keceriaan, dan kemandirian. Ingatlah, tubuh
adalah rumah yang ditinggali seumur hidup. Jika dirawat dengan penuh kasih, rumah ini akan tetap kokoh dan nyaman, meski usia terus bertambah. Dan salah satu cara terbaik merawatnya adalah dengan memberikan bahan bakar terbaik dari alam, sayuran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam hangat dari saya untuk hidup lansia yang lebih bahagia dan bermakna.